Halo sahabat kisah, kita kedatangan Om Sani nih dari Bekasi. Boleh say hi Om Sani sama sahabat kisah? Halo sahabat kisah. Nah, Om Sani ini temennya Om J juga nih. Hobinya kalau nggak salah tadi pas udah sebelumnya ngobrol-ngobrol senang off-road. Iya. Pernah kemana aja tuh off-roadnya Tom? Wah, hampir seluruh Indonesia ya. Ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terus kemudian Indonesia Timur. Ya. Kalau off-road saya biasanya ada dua sebetulnya. Saya off-road kalau ada event, terus kemudian kalau saya jalan-jalan sama teman atau sama istri gitu. Jadi terakhir saya bulan Agustus tahun kemarin pas Covid saya jalan ke Sumba. Camping ya, itu camping. 32 hari baru pulang. Sebulan lebih dong itu camping. Gimana tuh ceritanya Om? Ya, saya 2 mobil, ada berapa orang tuh ya? Waktu itu ada 6 orang. Ada 6 orang sama temennya istri. Itu jalan aja, tadinya targetnya tuh cuma 20 hari. Ya. Nambah jadi 32 hari kan. Karena betah, ternyata betah. Terus kalau off-road yang bukan naik gunung gitu. Off-road tuh banyak ya? Banyak macam-macamnya. Macam-macam. Yang Siva tahu tuh off-road yang pakai mobil jeep aja. Iya, sama semuanya pakai mobil jeep. Ya. Tapi ada banyak kategorinya. Kalau yang namanya off-road yang menurut saya ya, itu misalnya belusukan naik gunung, leledokan itu off-road. Iya. Yang kalau mobilnya itu sampai miring-miring gitu kan. Sampai tiguling gitu. Nah, itu off-road dibilangnya. Nah, ada juga yang namanya jalan-jalan tapi mobilnya mesti pakai jeep juga. Iya. Namanya overland. Nah, overland itu sekarang lagi musim. Biasanya ciri-cirinya mobilnya di atas mobilnya ada tendanya. Ya, wah, itu kalau tidur di situ, nyari tempat di, misalnya kalau di Bandung di Ciwidey, mau di Pangalengan, nanti nyari tempat yang rata atau dekat sungai, nanti dia buka tendanya, tidur situ buka tenda gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Nah, saya jalanin dua-duanya gitu. Nah, kalau mau ngeliput off-road, ya hayu aja. Bisa bawa mobil nggak? Bisa. Nah, saya punya mobil. Apa mau nyoba pakai Jimny? Pakai Jimny. Bawa ini krunya untuk meliput. Wah, boleh nih. Siap. Iya. Mau itu ke Sukawana gitu ya, yang dekat. Nanti saya kasih 1 mobil atau 2 mobil untuk nemenin. Siva bikin liputan tentang off-road. Nanti kalau saya ada saya bisa temenin. Kalau enggak nanti saya taruh ada temen saya juga yang bisa damping. Seru nih sahabat kisah. Terus kalau untuk prepare tuh apa aja sih biasanya yang dibawa gitu untuk off-road gitu? Oke. Off-road kalau saya biasanya off-road nggak pernah sebentar. Iya. Saya off-road paling cepat itu 12 hari, 15 hari. Wow. Prepare itu pertama obat-obatan pribadi. Oh iya. Penting. Terus dari mulai obat-obatan, keperluan pribadi. Terus kalau makanan itu gampang sebetulnya, nggak susah. Terus kemudian P3K udah jelas. Iya, P3K. Terus kemudian ini kesiapan dari kendaraan. Jadi mesti dicek semua dari mulai mesin, bodi, semuanya lah, sampai kaki-kaki, semua kesiapan. Gitu. Gak nyangka, aku kira kayak sehari 2 hari lah, ini 12 hari loh. Iya. Ada banget. Namanya kalau browsing itu namanya IOX. IOX itu salah satu event paling ekstrim di Indonesia yang setiap 2 tahun sekali. Itu 12-15 hari dengan jarak tempuh di atas 1000 km. Kalau makannya itu gimana ya? Kamu mah beda nanyanya ke perempuan, nanyanya makan, biasanya nanyanya toilet. Enggak. Makannya coba, karena toilet, it's okay lah toilet mah. Gimana, jadilah pasti bisa aja gitu. Berarti dia anak alam, dia pernah ngerasain. Biasanya perempuan. Makan gimana nih? Makan itu, jadi gini. Soalnya nggak ada bakso di sana. Enggak 15 hari full di dalam hutan, enggak. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari masuk hutan, nanti keluar masuk ke perkampungan. Mungkin kalau
full 12 hari nggak bawa orang hutan. Iya, bawa banyak makanannya nggak kebayang banyak. Tapi ya itu kadang-kadang tapi kita harus mempersiapkan situasi terburuk. Jadi ada yang namanya makanan yang sudah siap saji. Yang ada nasinya tinggal dipanasin gitu, biasanya tentara tuh banyak. Oh, nasi-nasi yang udah kaleng gitu kan? Iya, ready to eat. Nah itu saya bawa, misalnya saya bawa kru di dalam mobil ada 3 orang sama saya. Itu saya bawa sekitar 10 kalau misalnya terjadi stuck di dalam hutan. Saya bawa 10 kalau kondisi makanan semua udah habis, itu yang saya makan. Jadi saya punya makanan cadangan. Nah kalau makanan biasanya saya belanja biasa ke pasar. Jadi begitu keluar dari hutan misalnya udah keluar nih ketemu kampung, ada pasar, belanja ayam, belanja daging. Ini di hutan ada kampung gitu kan? Gimana tuh? Di sini ada banyak. Enggak, maksudnya kalau di beberapa keluar dari hutan itu biasanya ada perkampungan. Kayak saya yang paling serem-seremnya itu yang agak susah nyari perkampungan di Kalimantan sih sebetulnya. Jauh-jauh sampai saya pernah si supply bahan makanannya itu di drop pakai helikopter. Ada tragedi nggak sih yang pernah gimana gitu? Itu kan namanya hutan ya. Tragedi sih alhamdulillah kalau yang kelontak kebalik biasa itu adalah nggak parah. Terus kalau yang banyak yang sering saya mau uka-uka ya kayaknya biasa lah gitu loh. Karena kan di hutan tuh identik dengan alam lepas lah. Iya, nggak, ini intinya sih gini, kita harus waspada. Biarpun hutan kesannya nggak ada penghuninya, yang kelihatan sama mata sebetulnya kita itu sedang berdampingan dengan dunia lain lah. Jadi kita nggak boleh kencing sembarangan, ya memang kalau kencing sembarangan jorok juga gitu kan. Terus Tapi kalau nahan juga gimana? Kalau cowok mah gampang. Banyak peralatannya. Cewek agak ada juga. Udah ada kalau di Tokopedia ada yang jual. Ini kayak ini jorok sih, tapi temen Siwa pernah waktu off-road itu dia udah gak nahan, udah kresek gitu. Iya, ada bentuknya kantong plastik yang penting. Gitu. Nah, cuman nggak semua tempat juga seperti itu. Artinya, ya ketemu binatang buas, gitu ya, sama ketemu babi hutan, harimau, terus. Kalau yang kayak gitu menerkam nggak? Dia datengin bagaimana takut? Enggak. Maksudnya gini, selama kita nggak ngeganggu mereka tuh sebetulnya nggak akan ini. Berarti salah ya yang ada di TV itu yang kalau ada manusia langsung manusianya itu lewat jalurnya dia. Mungkin ya, atau itu memang harimau punya jalur ya? Ada jalurnya, ada jalurnya lewat sini, dia ke sini, dan kadang-kadang kita tahu jalurnya dia itu gimana ya? Ada ininya, ada jejaknya. Ada jejaknya. Jadi kadang-kadang manusia juga sih. Pertama, tempat makannya dia itu diganggu sama manusia, yang membuat dia harus berdekatan ketemu manusia gitu. Sebetulnya binatang-binatang buas itu lebih cenderung dia tidak mau ketemu manusia. Lebih cuek ternyata. Nggak mau ketemu aja. Jadi artinya gini, selama tempat makan atau habitatnya itu tidak diganggu, itu tidak akan pernah kita ketemu sama mereka. Jadi saya kalau off-road ketemu yang aneh-aneh, berarti saya sudah ada di tempat dia nyari makan. Jadi saya nggak boleh ganggu. Jadi segera lekas keluar aja, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita nongkrong dijadiin mangsa ya pantas, yang seperti dilihat di TV gitu. Jadi kalau kita kalau di Sumatera tuh masih ada kayaknya. Sumatera tuh kalau ada berita bahwa ada harimau atau macan yang masuk ke daerah penduduk, ini sebetulnya karena area makannya dia itu sudah dijadiin perkebunan atau apa, dia nggak bisa makan. Jadinya dia ketemu interaksi dengan manusia. Gak mau dia inisiatif ya buat nyariin tempat makan lain. Nah itu dia nggak sekolah. Kalau dia sekolah dia kerja. Sama kayak ular juga, coba. Kamu nggak mau? Ular itu sebetulnya banyak bisanya. Susah nggak kerja juga sama.
ular juga dia banyak bisanya. Banyak bisanya. Nah, coba tuh. Tapi nggak ada option buat dia karena nggak ada ijazahnya. Cuman banyak bisanya aja. Jadi nggak keterima kerja. Kalau ular juga sering ketemu tuh kan di hutan. Ular itu sih sering ya. Pernah nggak dipacok sama ular temennya atau siapa? Enggak. Karena kita benar-benar kalau mau tidur tuh nyari tempat tidur yang benar-benar aman. Oh, aman. Aman. Seaman-amannya di hutan loh itu. Hal yang paling lucu ya, bukan serem kalau saya. Kalau ular saya pernah ngeliat aja tapi jarang. Hal yang paling lucu bangun tidur, pas ngeliat ke atas monyet semua ngeliat ke atas. Ih, diliatin monyet. Monyet pasti masih ngomong, ini siapa nih orang nih di sini gitu kan. Saya pernah itu, ada kali 10 ngeliatin monyetnya gede-gede di hutan. Dari atas tuh monyet? Dari atas pohon saya tapi lagi. Tapi nggak ngeganggu ke kita? Enggak. Enggak. Nah, terus ya itu yang paling lucu, jadi pas bangun gini banyak monyet, jadi dari semalam saya dilihatin monyet. Bisa sih langsung lihat ke atas, emang tidurnya pakai atasnya camping? Pas kebetulan daerahnya itu tidak terlalu dingin, jadi saya cuma pasang kayak semacam velvet sama sleeping bag aja. Jadi fly sheet, jadi bisa ngintip ke atas gitu ngelihat gitu. Jadi daerahnya nggak terlalu dingin. Jadi kalau dingin kan saya pasang segala macam tuh. Makanya aku bingung sampai bisa lihat ke atas tuh apakah langsung terbuka gitu. Kalau hujan itu kan langsung. Enggak, lagi hujan nggak hujan. Makanya saya bilang saya lucu itu pas bangun tidur ini anjir monyet gede-gede ngeliatin gitu. Kalau makanan pernah diambil sama monyet? Sering. Oh, sering. Kalau itu mah biasa. Sama-sama ini juga kan kalau kita biasanya kalau habis makan nih ya, jangan buang sembarangan, babi hutan datang, monyet datang. Kalau ular sih biasanya saya jarang, kecuali saya udah tahu wilayah daerah-daerahnya, misalnya ketemu wilayah yang banyak pohon kelapa sawit, bambu, udah baru banyak ular. Terus sama juga mandi nih ya, mandi di sungai. Sama ceweknya juga sama? Cewek jarang, tapi intinya gini, sebetulnya yang orang nggak banyak tahu ya, mandi di sungai di satu tempat di hutan ya, atau di sungai manapun sebetulnya ya, jangan pakai sabun karena ngotorin sungainya. Saya kalau mandi off-road itu kalau mau cuci muka pun saya bawa ember keluar dari sungainya. Jadi saya nggak pernah kecemplung di sungai gitu, sabunan begitu keramasan di dalam sungai enggak. Karena saya kasihan ada ekosistem di dalam sungai itu akan terganggu. Ikan contohnya gitu. Ikan apapun gitu. Kalau BAB ya nggak apa-apa karena itu kan organik. Akan ke alam, ya kan ke alam kan. Biarpun kita agak sedikit tapi kebayang nggak sih kalau lagi ada yang makan, ada yang mandi gitu, begini-gini. Enggak dong, kan kita teriak-teriak, lo sebelah mana, ini sebelah mana, gitu, atau gantian. Kirain kalau kayak BAB itu nggak di sungai sih Pak, kena sih walaupun sama teman-teman gitu waktu ngegali. Bisa ngegali gitu, juga, tapi itu sesuatu yang tidak salah. Oh gitu. Ya, kadang-kadang masalah norma, masalah kebiasaan, ya. Nah, yang harus Sifat tahu, masalah sabun mandi, sikat gigi, itu nggak boleh di dalam sungai. Jadi orang kebanyakan kecemplung ke sungai pakai sabun, gosok gigi, keramas, itu nggak boleh karena itu justru itu yang membuat ekosistem di sungai itu jadi rusak. Orang nggak banyak tahu itu, malah lebih concern terhadap lo jangan BAB di situ, enak aja ya. Ini ilmu baru ya sahabat kisah. Saya juga baru tahu soalnya ya. Saya kira karena ya mungkin karena terlalu egois mikir diri pribadi, ya pokoknya harus bersih aja gitu. Ya, boleh, tapi mesti bawa ember diangkat ke atas, jangan di dalam sungai. Sikat gigi juga seperti itu karena justru ninggalin kotoran. Itu sih. Oh, gitu. Nah,
Sekian sahabat bisa ngobrol-ngobrol nih banyak sama Om Sani. Ternyata off-road itu bener-bener seru banget dan banyak pengetahuan-pengetahuan baru nih dari Om Sani buat Siva dan juga mungkin untuk sahabat-sahabat bisa. Sekian dari kami, Siva dan Om Sani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.